Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ananda Ayu Sabrina dengan NIM 18100505069 akan mempresentasikan mengenai interaksi apa saja sih yang ada pada fase permulaan. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Di sini ada materi mengenai apa aja sih yang harus dilakukan seorang pekerja sosial dalam fase permulaan ini. Tentu saja dalam fase permulaan dalam metode intervensi individu dan keluarga ini, salah satu hal yang paling penting dalam fase permulaan adalah adanya membuat kontrak. Mengapa perlu? Di sini dalam namanya saja sudah terlihat membuat kontrak. Kontrak itu mengapa perlu? Karena kontrak merupakan sebuah fase penting di mana nanti di sini tuh akan mengikat antara klien dan pekerja sosial dalam berinteraksi agar tidak keluar dari jalurnya. Kontrak. Nah, membuat kontrak sendiri ini membantu proses penyelesaian masalah klien dan memudahkan pekerja sosial dalam menentukan suatu tindakan agar tidak melenceng dari yang seharusnya. Nah, jadi arti kontrak ini dalam masa intervensi ini sangat penting ya. Karena kontrak ini itu kayak pengikat, ibaratnya tuh tata krama atau kontrak apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, dan itu tuh menjadi batasan-batasan antara klien dan peksos agar tidak keluar dari ranah yang dibahas. Terdapat diagram mengenai interaksi peksos dengan klien. Di sini ada dua lingkaran yang menyatu menjadi satu ya. Di lingkaran sebelah kiri itu ada masalah klien, lingkaran sebelah kanan itu ada kesan urgensi dari klien, dan di tengah-tengah itu ada argumentasi kedua belah pihak. Langsung saja saya jelaskan. Di sini masalah klien dan kesan urgensi klien itu tuh adalah satu kesatuan yang nanti akan dibahas bersama dengan seorang pekerja sosial. Di mana nanti tuh dalam penyusunan kontrak, Peksos sendiri tuh akan disusun bersama-sama dengan klien. Jadi Peksos tidak serta-merta menyusun kontrak sendirian tanpa sepengetahuan klien, itu sudah menyalahi kode etik. Di sini dalam penyusunan kontrak sendiri, klien juga harus sama-sama ikut serta dalam pembuatannya, jadi nggak bakal keluar dari jalur, dan apa yang dimau klien dan apa yang dimau oleh Peksos itu sesuai dengan kebutuhan dan mencukupi saat metode intervensi tersebut. Diagram ini kan masalah klien ada di sebelah kiri, kesan urgensi dari klien ada di sebelah kanan. Nah, di tengah ini ada argumentasi kedua belah pihak, di mana masalah klien sama kesan urgensi itu apa ya, kayak hal yang perlu banget untuk diselesaikan saat ini atau hal yang perlu diselesaikan secara cepat gitu loh. Nah, di sini tuh di tengah-tengah ada argumentasi kedua belah pihak. Di sini itu ada Peksos dan klien yang sama-sama menentukan kontrak selanjutnya nih, apa aja sih yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam penyusunan kontrak. Jadi di sini Peksos dan klien itu sama-sama menyusun kontrak. Dalam melakukan kontrak dengan klien, seorang pekerja sosial itu juga harus menjelaskan secara lugas mengenai alasan adanya hubungan di antara mereka. Hal ini perlu diperhatikan oleh pekerja sosial karena apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan terkait hubungan yang ada, maka klien bisa saja menuntut pekerja sosial untuk mengadakan hubungan sebelum sampai pada masalah khusus. Pekerja sosial juga harus pintar dalam melakukan pendekatan dengan klien agar muncul sebuah hubungan kerja yang jelas di antara mereka, serta dapat membuat klien merasa nyaman. Karena pada suatu pokok pembahasan itu, klien bisa saja menerima keberadaan suatu masalah dan merasa butuh untuk memulai dan menerima pelayanan dari pekerja sosial. Hal ini itu tuh menjadi suatu tanda atau permulaan pada sebuah transisi kepada fase kerja atau pertengahan praktik. Dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.